Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita baik itu nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita pada saat ini. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan, kita curahkan terhadap junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan terus istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam ialah Ibu Dr. Haja Hilda Aini Syifa MPD, dan tak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai materi kurikulum pendidikan ilmu pendidikan Islam. Adapun subtema materi yang akan saya bawakan yang pertama ialah pengertian materi pendidikan Islam, kurikulum dalam pendidikan Islam, materi pokok dalam kurikulum pendidikan Islam, dan selanjutnya ialah penyusunan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, materi pertama mengenai pengertian materi pendidikan Islam. Materi adalah salah satu komponen penting yang harus disesuaikan dalam pendidikan Islam, karena akan menyebabkan kesalahan yang sangat besar apabila sebuah materi pembelajaran tidak disusun sedemikian rupa. Maka hakikat daripada penggunaan dan penyusunan materi adalah agar peserta didik mampu terarah dengan baik. Tidak hanya sekedar belajar tanpa materi yang dipersiapkan dengan matang dan sesuai dengan usia perkembangan peserta didik pula. Lalu materi pendidikan Islam yaitu bahan-bahan atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa dengan susunan yang lazim tetapi logis untuk disajikan atau disampaikan kepada anak didik. Dalam pendidikan Islam, materi pendidikan ini seringkali disebut dengan istilah maddatut tarbiyah. Terus proses tarbiyah atau pendidikan mempunyai tujuan untuk melahirkan suatu generasi baru dengan segala ciri-cirinya yang unggul dan beradab. Penciptaan generasi ini dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses tarbiyah atau pendidikan. Ada beberapa pendapat ulama tentang materi yang harus diberikan terhadap anak didik. Yang pertama, menurut Umar bin Khattab, seorang anak hendaknya diajarkan berenang, berkuda, pepatah yang berlaku dalam sajak terbaik. Semua ini diajarkan setelah anak mengetahui prinsip-prinsip agama Islam, menghafal Al-Quran dan mempelajari hadis. Lalu Ibnu Sina mengemukakan bahwa mendidik anak hendaknya dengan mempelajari Al-Quran. Yang selanjutnya Ibnu Tawam berpendapat setelah anak hafal Al-Quran hendaknya anak tersebut diajarkan menulis, berhitung, dan berenang. Nah, pendapat para ulama di atas dapat dipahami bahwa materi pendidikan Islam yang paling utama adalah Al-Quran, baik keterampilan membaca, menghafal, menganalisa, sekaligus mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya mengenai kurikulum dalam pendidikan Islam. Sebelum kita membahas apa itu yang dimaksud kurikulum dalam pendidikan Islam, alangkah lebih baiknya kita ketahui apa yang dimaksud dengan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, pendidikan Islam merupakan rangkaian kata yang membawa makna yang sangat luas. Dalam bahasa Inggris, pendidikan disebut education, manakala dalam bahasa Arab pengertian kata pendidikan seringkali digunakan dalam beberapa istilah, antara lain taklim, tarbiyah, dan ta'dib. Nah, kata taklim merujuk kepada pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu kata tarbiyah membawa arti mengasuh, mendidik, dan memelihara. Selanjutnya, kata ta'dib dapat diartikan sebagai proses mendidik dan memfokuskan kepada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik sebuah argumen, yaitu bahwa pendidikan Islam itu sendiri
dari suku kata yang melengkapi, yaitu pendidikan yang diartikan sebagai sebuah proses yang akan menjadikan suatu perubahan pada tingkah laku atau pribadi manusia. Dan sedangkan Islam dalam kata tersebut sendiri diartikan sebagai sebuah agama atau ajaran. Jika diartikan secara bersama, akan membentuk ialah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk menyempurnakan atau memperbaiki budi pekerti manusia menurut Islam yang berlandaskan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Lalu kurikulum berasal dari kata kurikulum yang berarti ialah sebuah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Nah, kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata al-manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik beserta anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Selain itu, kurikulum juga dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, pengalaman, dan dengan sengaja atau sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah sebuah aktivis, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Nah, dari pengertian kurikulum di atas dapat diperoleh bahwa gambaran pendidikan Islam sebagai pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sangat luas jangkauannya. Materi selanjutnya mengenai materi pokok dalam kurikulum pendidikan Islam. Nah, materi pokok kurikulum pendidikan Islam itu yang meliputi antara lain yang pertama tujuan. Tujuan pendidikan agama Islam ini dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu tujuan kurikuler dan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan kurikuler tersebut, pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang kedua ialah isi. Isi dari kurikulum adalah materi atau bahan pelajaran dan pengetahuan atau pengalaman belajar yang harus diberikan pada peserta didik untuk mencapai materi tersebut. Lalu selanjutnya, strategi atau metode. Strategi adalah pola umum kegiatan guru dan murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan kurikuler untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efektivitas, relevansi, dan produktivitas. Nah, program dalam pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Lalu, kurikulum pendidikan Islam meliputi 3 hal, yaitu yang pertama masalah keimanan atau akidah. Bagian akidah menyentuh hal-hal yang bersifat iktikad atau kepercayaan, termasuk mengenai iman setiap manusia dengan Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kemudian atau hari kiamat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Masalah keimanan dapat diprioritas pertama dalam penyusunan kurikulum, karena pokok ajaran inilah yang pertama perlu ditanamkan pada anak didik. Lalu yang kedua, masalah keislaman atau syariah. Bagian syariah meliputi segala hal yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aturan hukum Allah dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah ataupun antara sesama manusia. Lalu yang ketiga, yang terakhir ialah masalah ihsan atau akhlak. Bagian akhlak merupakan suatu amalan yang bersifat melengkapi kedua perkara di atas, keimanan dan keislaman, dan mengajar serta mendidik manusia mengenai cara pergaulan dalam kehidupan masyarakat. Nah, ketiga jalan pokok tersebut di atas akhirnya dibentuk menjadi rukun iman, rukun Islam, dan akhlak. Dari ketiga bentuk ini pula lahirlah sebuah hukum agama berupa ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Selanjutnya, ketiga kelompok ilmu agama ini juga kemudian dilengkapi dengan pembahasan dasar hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, serta ditambah lagi dengan sejarah Islam. Dan pembahasan terakhir ialah penyusunan kurikulum pendidikan Islam.
Di antara hal yang paling penting di dalam pembentukan setiap kurikulum, tidak terkecuali kurikulum pendidikan Islam, ialah penyusunannya. Untuk penyusunan yang rapi dan berkesan, kerjasama antara pihak sekolah dan pihak penyusun kurikulum amatlah diperlukan. Penyusunan tersebut hendaklah menitik beratkan kesesuaian menurut kemampuan pelajar. Dalam penyusunan kurikulum, hendaknya semua pihak dalam satu lembaga sekolah atau yayasan diikut sertakan, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu kurikulum ialah yang pertama, tujuan pendidikan. Dijabarkan menjadi tujuan institusional, dirinci menjadi tujuan kurikuler, dirumuskan menjadi tujuan-tujuan instruksional antara umum dan khusus. Lalu yang mendasari perencanaan pengajaran. Yang kedua, perkembangan peserta didik. Merupakan landasan psikologis yang mencakup psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga, mengacu pada landasan sosiologis, dibarengi oleh landasan kultur ekologis. Yang keempat, kebutuhan pembangunan nasional yang mencakup pengembangan SDM dan pembangunan semua sektor ekonomi. Lalu yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang keenam, jenis dan jenjang pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Jadi pada dasarnya kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan sentral, menentukan kegiatan dan hasil pendidikan. Penyusunannya memerlukan fondasi yang kuat, didasarkan atas hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Kurikulum yang lemah akan menghasilkan manusia yang lemah pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.